Hai bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Rudy Jabrik. It's all about story and journey. Seorang superstar atau bintang dari sebuah super group band sudah tentu memiliki kisah pribadi masing-masing yang tak kalah sensasionalnya, menyangkut kehidupan di balik panggung yang glamor selaras dengan gaya hidupnya sebagai artis top dunia. Dia adalah Freddie Mercury. Lifestyle, musikalitas, hingga HIV/AIDS. Saksikan terus channel ini. Pada bulan Februari tahun 1990, Queen tampil dalam acara penghargaan musik Brit Awards ke-11. Dan tak banyak yang tahu, itu kali terakhir Freddie tampil di panggung. Tak terbantahkan, Freddie memang merupakan sosok yang sangat flamboyan dan percaya diri di atas panggung. Padahal menurut Freddie, pernah mengakui dirinya adalah seorang introvert atau cenderung pemalu. HIV/AIDS menggerogoti kehidupannya di mana hal ini terjadi dikarenakan gaya hidup bebas yang dianutnya. Freddie merupakan salah seorang biseksual. Dia memiliki seorang istri bernama Mary Austin, yang hingga akhir hayatnya menjadi teman terbaik Freddie. Freddie pun memiliki seorang kekasih gay bernama Jim Hutton. Freddie dan Jim, yang juga seorang hairdresser atau penata rambut, bertemu setelah kencan di sebuah bar pada tahun 1984. Seksualitas Freddie sekarang tidak bisa diabaikan dengan cara yang sama, tetapi masih belum ada cara pasti untuk menggambarkan karakternya. Saya pikir jika Freddie hidup dengan cara hidupnya sendiri di masa itu, kita mungkin akan memanggilnya queer daripada gay atau biseksual, kata Ryan Bacar, seorang editor situs LGBT Pink News. Itu bukan hanya tentang seksualitas, itu tentang seluruh identitasnya dan kepribadian flamboyan diproyeksikannya di atas panggung, yang merupakan salah satu hal utama yang dikenal dari Queen. Freddie Mercury tidak pernah mengaku sebagai LGBT atau memproklamirkan dirinya secara publik dengan gerakan hak-hak LGBT. Rekan satu bandnya, Brian May, mengatakan pada tahun 2008, "Saya tahu sepanjang hidupnya, Freddie tidak pernah berpikir apakah ia seorang gay. Itu sama sekali tidak penting." Freddie Mercury menjadi terkenal pada tahun 1970-an saat para seniman jarang berbicara secara terbuka tentang seksualitas mereka. Meskipun Freddie tinggal bersama Jim Hutton, pasangan prianya yang selama 6 tahun itu, namun ia mewariskan bagian terbesar dari warisannya kepada Mary Austin, seorang perempuan yang ia kencani untuk jangka waktu yang sama pada tahun 70-an dan tetap menjadi kawan baiknya sampai akhir hayatnya. Austin masih tinggal di Garden Lodge, sebuah rumah besar bergaya Georgia di Kensington, tempat Mercury menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Austin jarang melakukan wawancara. Namun sekali waktu ia mengatakan kepada Daily Mail pada tahun 2013 bahwa Mercury mengatakan sebelum dia meninggal, ujar Mary, "Jika ceritanya berbeda, kamu akan menjadi istri saya dan ini akan tetap menjadi milikmu," ujar Freddie. Kabar penyakit HIV/AIDS yang diderita oleh Freddie sudah terendus oleh media. Namun, orang-orang di sekeliling Freddie menutupinya. Kendati begitu, mata manusia tidak bisa dibohongi. Semakin lama, fisik Freddie semakin kurus dan layu. Matanya sayu, tatapannya lemah. Kondisi tubuhnya semakin menurun. Tapi tak ada seorang pun yang berani bicara terkait lekatnya HIV/AIDS di tubuh Freddie. Meski sakit dan kondisinya lemah, Freddie tetap bersumpah setia kepada Queen. Album demi album diselesaikannya di tengah ancaman HIV/AIDS. Tujuannya demi konsistensi musikalis
untuk dan tidak mengecewakan para penggemarnya. Dan pada akhirnya album The Miracle dan Innuendo pun berhasil dirilis pada saat itu. Kondisi Freddie secara fisik sudah menunjukkan gejala penurunan luar biasa. Detik terakhir melawan HIV/AIDS pada Oktober 1986, kabar mengejutkan datang dari Freddie Mercury. Wartawan Inggris melaporkan bahwa Freddie Mercury menguji darahnya untuk memastikan gejala HIV/AIDS yang ada di tubuhnya. Melalui klinik di Inggris pada waktu itu di Harley Street, Freddie membantah. Tetapi wartawan terus mencari informasi mengenai kabar yang terlanjur tersebar luas. Di saat yang sama, Jim Hutton sebagai kasih gay juga ikut mengurus Freddie. Dia membantu Freddie mengenakan baju bersih dan celana pendek. Saat itu pula, Freddie menghembuskan nafasnya. Saya merasakan dia mengangkat kaki kirinya untuk membantu saya. Itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Saya melihat dia dan menyadari bahwa Freddie telah tiada, ujar Jim Hutton. Dunia musik berduka, seorang vokalis terbaik di dunia telah tutup usia. Menginjak dini hari, berita tentang kematian Freddie telah tersiar di seluruh koran dan televisi pada tanggal 25 November tahun 1991. Freddie Mercury telah meninggal. Penyebab resmi kematian Freddie adalah bronchopneumonia atau radang paru-paru yang merupakan penyakit komplikasi dari HIV/AIDS. Tanggal 27 November tahun 1991, Freddie dimakamkan dengan ritual yang dilakukan oleh seorang imam Zoroaster. Ritual ini hanya dihadiri oleh 35 teman dekat dan keluarga mereka, di antaranya adalah anggota Queen dan Elton John. Jasad Freddie dikremasi di pemakaman Grand Kensal, London Barat. Namun keberadaan abunya hingga kini hanya diketahui oleh Mary Austin. Hingga kini, Freddie Mercury menjadi legenda, seorang penyanyi yang mendedikasikan dirinya untuk dunia musik dan penggemar, sekaligus menjadi ikon peperangan melawan penyakit mematikan yang disebut HIV/AIDS. Si flamboyan dan karismatik itu telah tiada. Namun warisan musiknya masih terngiang hingga kini. Meskipun Freddie telah tiada, namun namanya tetap abadi. Ia dianggap sebagai pelopor sekaligus pendobrak standar-standar musik pop. Bahkan berhasil mengantarkan Queen menjadi super grup band paling dicintai penggemar hingga saat ini seluruh dunia. Ia telah menciptakan banyak hits, antara lain Killer Queen, Somebody to Love, Love of My Love, dan masih banyak lagi. Band asal Inggris ini pun mampu menjual total albumnya lebih dari 300 juta keping. Freddie adalah seorang legenda. Sepanjang perjalanan karirnya bersama Queen, Freddie telah menggelar tak kurang dari 700 konser di berbagai belahan dunia. Queen juga pernah menghibur kurang dari 80.000 orang di Budapest. Selain itu, mereka juga pernah tampil di New World Pub, Inggris, yang pada telah kurang lebih dari 300.000 penonton. Penyanyi opera asal Spanyol, Montserrat Caballé, yang pernah berduet bersamanya di lagu Barcelona, bahkan pernah mengatakan perbedaan Freddie dengan penyanyi rock lainnya adalah ia menjual suara. Selain itu, ia juga memiliki teknik bernyanyi yang menakjubkan, mampu berpindah dari satu nada ke nada lain dengan sangat mudah. Pada tahun 2020, Queen mengadakan streaming konser tribute Freddie Mercury di YouTube untuk memberikan penghormatan kepada sang vokalis yang wafat akibat AIDS. Konser yang juga menggalang donasi yang disalurkan pada Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk menghormati Freddie Mercury. Selain diisi oleh personel Queen yang masih hidup, konser tersebut juga dihadiri musisi papan atas seperti David Bowie, Roger Daltrey, George Michael, Elton John, dan Axl Rose. Selain itu ada juga Metallica, Spinal Tap, Def Leppard, U2, dan Guns N' Roses dengan membawakan lagu-lagu tribute Queen. Sementara aktris Elizabeth Taylor berpidato tentang AIDS, nama Freddie Mercury juga diabadikan menjadi nama jalan di pinggiran kota London, tempat vokalis band Queen ini tinggal saat remaja. Namun jalan itu berganti menjadi Freddie Mercury Close. Otoritas setempat setuju untuk perubahan nama sebagian jalan Henwood yang menjadi alamat kantor pusat
organisasi Zoroaster dunia, tidak berlebihan menyebut Freddie sebagai seorang vokalis terbaik. Dalam sebuah jajak pendapat BBC, namanya berada di urutan ke-58 dari 100 warga Inggris terbaik. Pada tahun 2005, ia menyandang predikat sebagai penyanyi laki-laki terbesar sepanjang masa dalam jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Blender dan MTV2. Pada tahun-tahun berikutnya, penyunting Rolling Stone meletakkan nama Freddie di nomor 18 dari 100 penyanyi terbaik sepanjang masa. Demikian bro, untuk lebih mempertajam literasi channel ini, kamu bisa beri saran, like, and subscriber agar dapat terhubung dengan langsung pada konten channel berikutnya. See you next time bro. Assalamualaikum.